Dari segi maksud dia diciptakan paling mulia. Mana mungkin, mana boleh masalah manusia ini diselesaikan dengan benda yang tidak senilai dengan sayap nyamuk. Allah subhanahu wa ta'ala kizoko dia imtihan dene kilie. Benda-benda dan materi Allah ciptakan dan Allah turunkan untuk menguji manusia. Menjadikan asbab, materi dan kebendaan sebagai perkara yang asal. Dalam menyelesaikan masalah manusia, inilah musibah yang pertama terjadi dalam kehidupan manusia. Awamir, masail ko hal karena kili besta. Allah menurunkan awamir untuk menyelesaikan masalah. Sebagaimana satu biji beras tidak bisa mengenyangkan perut, maka seluruh beras di dunia pun tidak bisa menghilangkan rasa lapar dari perut kita. Sebagaimana satu obat, satu dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit, seluruh dokter di dunia pun tidak bisa menyembuhkan penyakit. Jolakaha wala huwa. Mubayyin dengan semangatnya menafikan selain Allah. Dari awal bayan sampai akhir. Itu mubayyin itu bukan yang memberikan bayan. Tapi Allah dengan kudratnya menggerakkan mubayyin, mengungkapkan kalimat-kalimat itu. Mubayyin tidak ada apa-apanya. Allah yang gerakkan dia. Jolakaha wala huwa. Yang berkata tidak ada apa-apa. Dia sendiri pun tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita terpesona dengan mubayyin, tidak terpesona dengan Allah yang menggerakkan mubayyin, berarti di tengah-tengah bayan bukan Allah dan kudrat kebesarannya masuk dalam hati, bahkan kebesaran mubayyin yang masuk dalam hati. Dan itu menghitamkan hati kita. Dan mubayyin di tengah-tengah, di awal bayan, di pertengahan bayan, di akhir bayan, sedikit berpaling dari Allah kepada retorika bahasa bayannya, hitam hatinya. Hatinya gersang. Bagaimana pendengar bisa subur hatinya kalau dia sendiri gersang? Tukil Mufasir Hafizullah Ta'ala mengatakan, si penceramah, si mubayyin, kalau ada keinginan dapat duit, maka bayannya semakin mengeraskan hati pendengar. Labi usme kuchla huwa. Alat untuk menafikan semua selain Allah. La. Kalimatun manfi. Kalimat ini pun tidak ada apa-apanya. Maknanya bayan kita menafikan sesuatu, itu belum apa-apa. Semua di tangan zatnya. Bukan di tangan kalimat. Olehnya itu ibtihal wa tadarru amam Allah di malam hari menafikan ucapan kita, menafikan segala sesuatu itu pun tidak bisa menghasilkan keyakinan yang benar. Pemberi hidayah hanya Allah. Anbiya pun tidak diberikan kekuasaan memberikan hidayah. Anbiya yang topik bisanya adalah menurunkan hidayah, asbab, Allah tidak berikan sedikit pun bagian hidayah di tangannya. Jutlahuwa kullahuwa. Bagian yang kecil-kecil tidak bisa memberikan apa-apa. Kumpulan dari bagian yang kecil jadi besar pun tidak bisa memberikan apa-apa. Tadi kita sudah katakan, satu beras tidak bisa mengenyangkan perut, jutaan ton pun tidak bisa menghilangkan lapar. Satu kartun di masjid tidak bisa menghidupkan 5 amal, jutaan kartun di masjid pun tidak bisa menghidupkan 5 amal. Pandangan kita kepada orang lama, pandangan kita kepada pekerja-pekerja tidak akan bisa menaikkan kerja. Jutlahuwa kullahuwa. Sedikit tidak bisa memberikan apa-apa.
Yang banyak pun tidak bisa memberikan apa-apa. Jus tidak bisa menyelesaikan masalah. Kul pun tidak bisa menyelesaikan masalah. Firqiyah huwa Allah Huwa. Jadi siapa yang buat? Siapa yang selesaikan? Ini kelemahan kita. Makomi menurun karena perkara ini. Intikoli tidak terpenuhi takazanya karena masalah iman. Muasyarah tidak baik karena masalah dalam iman. Muamalah tidak beres karena masalah dalam iman. Semua ma'rufat cabang daripada keyakinan. Dan semua manhiyat cabang daripada kesyirikan. Kita sibuk adab-adab, muzakarah kesana kemari. Tapi iman yakin kita tidak utamakan. 5 jam kita dakwah iman yakin. 5 jam dalam bayan kita dengarkan iman yakin. 5 menit di atas suprah bicara makhluk, bicara dunia. Hangus semua bayan 5 jam kita. Sebetulnya ada poin yang ke-7 setelah 6 sifat. Tarku ma la ya'ni. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Di zaman ini, umat punya penyakit 6. Makanya ma anzalallahu da illa ma anzalallah dawa. Tidak penyakit yang diturunkan kecuali Allah juga sertakan treatmentnya. Penyakit umat akhir zaman 6 perkara. Obatnya 6 sifat. Olehnya itu yang ke-7, tinggalkan selain obrolan 6 sifat. Karena hamiyah, pemeliharaan penjagaan perut harus dimulai sebelum minum obat. Tapi kalau minum obat, penjagaan perut ini tidak dijaga, tidak diperhatikan, fungsi obat tidak akan berfungsi. 6 sifat kita tidak akan menyembuhkan penyakit kita. Kalau di luar bayan 6 sifat kita ngobrol dunia terus satu sama lain. Kita isbatkan makhluk. Kenapa ini terjadi? Karena nur 6 sifat, nur dakwah, nur ta'lim, nur zikir, nur khidmat, nur dakwah dengan anwa'nya, nur jaulah, nur khususi, nur 3 hari, nur 40 hari, nur 4 bulan, nur malam markas, nur musyawarah. Ta'lim dengan anwa'nya, nur ta'lim istimai, nur ta'lim infiradi, nur muzakarah. Zikir, nur zikir pagi petang, nur wirid-wirid dari masyayikh, nur amalan-amalan nawafil, nur doa-doa masnunah, khidmat kepada ulama, nur khidmat ulama, nur khidmat umat. Masuk itu, akan masuk ke dalam ruh kita. Tetapi setelah dilihat, ternyata di dalam ruh itu masih tercongkil di situ janda-janda. Terbukti obrolan karkun di majlis-majlis masih banyak obrolan janda-janda. Apa yang dibicarakan itu menandakan isi hatinya. Maka kagak jadi masuk itu nur dakwah. Dilihat yang lainnya masih ada hubujah, keinginan jadi pejabat, keinginan jadi pemimpin, keinginan jadi syuro, keinginan jadi faisalah. Anbiya alaihi salatu wassalam, kata Maulana Yusuf, kami dengar dari Bayi Wahab, Allah kosongkan materi dan kebendaan dari hati mereka. Tetapi manakala kehidupan manusia tidak bisa lepas dari materi dan kebendaan, Allah jadikan 3 anbiya contoh. Penggunaan materi dan kebendaan dibolehkan. Tapi keyakinan dengan materi dan kebendaan menyelesaikan masalah ini yang dilarang. Dan keinginan kepada materi dan kebendaan itu yang dilarang. Artinya keinginan menjadi goyat, menjadi tujuan. Menjadi matlamat, menjadi maksud. Kemudian mencari materi dan kebendaan dengan merusak amal. Itu yang dilarang.
Senang dapat materi, sedih kehilangan materi, itu yang dilarang. Dan monopoli menggunakan materi, berlebihan menggunakan materi, itu yang dilarang. Dan Nabi alaihissalatu wassalam, Allah berikan materi dengan amal dan doa. Dengan meningkatkan kualitas amal. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam diberikan misi, manakala hati kamu kosong dari materi, tapi umatmu hatinya dipenuhi dengan materi. Manakala tangan kamu kosong dengan materi, hati umatmu dipenuhi dengan materi. Misi kamu saya berikan, usaha sebelum kamu mati, agar kebesaran materi yang memenuhi nurani hati mereka, bagaimana sebelum mati keluar dari hati mereka. Kita meneruskan kerja ini dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan segala ketidaklayakan kita diberikan kerja ini. Bukan berarti kita hebat dapat kerja ini. Bukan berarti kita orang suci dalam kerja ini. ثم اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Ayat ini hendaknya kita letakkan di depan kita dalam buat kerja ini. Kemudian di antara hamba-hamba kami pilih. Allah pilih di antara hamba-hambanya. Siapa yang dipilih oleh Allah? Orang-orang yang takwa, wali-wali Allah. Tidak tuh, ayat ini tidak seperti itu. Kemudian kami pilih dulu nabi-nabi dan rasul, orang-orang suci. Kata Maulana Yusuf, dalam bayan beliau, kami dengar dari orang tua, ye kam apna usul ko nahi utata. ये काम पाकीज़ा वाले इंसानियत की उसूल को उठाना है. Kerja ini bukan mengangkat usul kita kotor. Usul yang kita angkat pun kotor. Kita mengangkat usul orang-orang yang suci. Supaya siapapun akan suci dengan usul-usul itu. Siapapun yang ambil usul itu, wa muqarrabin, kisah perponcana hai. Dia akan sampai kepada derajat muqarrabin. Tanpa memegang usul-usul kenabian ini, kita semakin rusak dalam dakwah ini. Siapa yang Allah pilih? Pertama, orang-orang yang zolim. Hidup amanat, supaya diri dan harta digunakan untuk agama pertama kali, tapi dia gunakan untuk nafsu pribadinya. Ini zolim. Setiap buka mata maksiat, setiap buka telinga maksiat, setiap buka mulut maksiat, setiap pegang tangannya, ulurkan tangannya maksiat, setiap langkahkan kakinya maksiat. Dikasih harta digunakan untuk maksiat, dikasih jabatan digunakan untuk maksiat. Orang-orang ini pun dipilih oleh Allah. Dan saya ada di dalamnya. Olehnya itu kita harus semakin banyak menangis. Karena kita ini ditutup aib kita oleh Allah, dinampakkan kebaikan, terus setelah bayan orang puji kita, orang cium tangan kita. Mau datang di kampungnya, orang bawa mobil yang cantik, yang mewah menyambut kedatangan kita, disiapkan makanan-makanan yang enak. Padahal kalau dibukakan aib kita, tidak akan mungkin terjadi semua itu. Imam Sufyan Tsauri mengatakan, kalau dosa mengandung udara, tidak ada yang berani di dekat saya. Imam Sufyan Tsauri, waliullah, ulama kibar, punya prinsip bahwa saya masih banyak dosa saya. Kalau dibuka, tidak ditutup, tidak ada yang mau duduk depan saya, apalagi mau dengar bayan saya. Nah, kita siapa? Selama kita masih merasa diri sebagai pelajar, atau selama kita masih merasa diri kita tidak ada apa-apanya,
Hamse kuch nahi hota, mere se kuch nahi hota. Saya tidak ada apa-apanya. Dan apapun yang ada pada saya, bayan saya, makomi saya, intikoli saya, pengorbanan saya, kuch bhi nahi, tidak ada apa-apanya. Maka kita akan terus belajar. Hadirin, tidaklah makom yang dicapai oleh seorang hamba kecuali makom di atasnya mentaskil kita untuk naik lagi ke atas. Kamu belum sampai. Masalahnya kita ini udah merasa sampai. Tablik bermula kalau semua sambut takazah. Pekerja berbondong-bondong sambut takazah, itu baru tablik bermula. Kenapa banyak tidur ini? Coba bangun dulu, bangun. Kata ulama makruh tidur sebelum terbit matahari. Bahkan Kiai Mufasir bilang pagi sampai zuhur sebelum Kailulah tidur itu setan punya kebiasaan. Jauhkan diri dari tidur waktu subuh. Bersedia insyaallah. Tapi yang anehnya membiarkan teman tidur di sampingnya, itu aneh lagi itu. Ya, tapi dengan hikmah. Bangun, bangkit Tuhan. Bangkit dari tidur kita selama ini. Ahli maksiat, peminum keras, penjudi, perzina, makan uang riba. Di antara orang-orang itu pun ada yang dipilih oleh Allah. Kenapa dipilih? Karunia. Hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani ashkur am akfur. Itu kita diuji juga. Ye amanat bihe, ye nikmat bihe, ye amanat bihe. Ini juga nikmat, tapi ini amanat juga. Merasa diri lebih baik dari orang lain, hancur. Maulana Ashraf Ali Tanwi mengatakan, dalam setiap majelis saya tidak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Ini yang mendongkrak kita terus belajar. Dan ini yang mendongkrak kita untuk terus menangis. Kambi rehta, kertebi rehna, dertebi rehna. Buat kerja terus, tapi timbulkan rasa takut. Jangan takut salah, nggak mau kerja. Kerja terus, tapi harus ada perasaan takut. Maulana Yusuf rahmatullahi gerak sana, gerak sini. Jalan sana, jalan sini. Ditanya, kamu ngapain? Hame wo kam zinda karena cahta hai. Saya ingin menghidupkan satu pekerjaan. Lekin sehi yakin ke bagair. Sehi kefiat ke bagair. Sehi dayan ke bagair. Sehi jasba ke bagair, merdut hoga. Tapi kerja itu kalau dibuat dengan keyakinan yang salah, dengan cara yang salah, dengan semangat yang salah, dengan ketawajuan hati yang salah, maka pengorbanan dan kerja itu ditolak di sisi Allah Ta'ala. Agar sehi yakin kisat, sehi kefiat kisat, sehi dayan kisat. Kalau kerja dibuat dengan yakin yang benar, cara yang benar, ketawajuan hati yang benar, merasa diri benar, hancur. Itu bapak-bapak hadirin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus merasa saya ada di kelompok itu. Kelompok orang yang banyak menzolimi diri saya sendiri. हम तो बनाने के लिए आए निकलने, हम तो sahabat तो बनकर चले जाना, हम तो चले जाना बनाने के लिए. Sahabat sudah terbentuk sifat itu, mereka dikeluarkan di jalan Allah. Kita belum terbentuk, itu bedanya kita dengan sahabat. Kita untuk membentuk sifat dalam diri kita, belum terbentuk. Para ulama suatu ketika datang ke Nizamuddin. Maulana Yusuf duduk dengan mereka. Gimana kalian pulang dari taskil? Apa yang kalian dapati? Alhamdulillah Maulana Yusuf, kami telah menguasai 6 sifat. Kata Maulana Yusuf rahmatullahi, itulah sya'nul ulama.
Saya sampai sekarang pun belum memahami 6 sifat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru mencoba berpakaian-pakaiannya ulama, pakaiannya anbiya, pakaiannya wali-wali. Dan kita baru mencoba alif bataknya yang dibuat oleh wali-wali, dibuat nabi-nabi, dibuat oleh orang soleh. Dakwah, ta'lim, zikir, ibadah, khidmat. Tapi batin kita bertentangan dengan itu. Kata Ma'ruf Al-Qurhi, orang yang dikatakan orang yang soleh, ada islah dalam diri dia, adalah orang yang isi hatinya dikeluarkan semuanya di dalam mangkok. Terus keliling di pasar, memperlihatkan isi mangkok itu kepada semua orang di pasar. Kalau dia tidak malu, berarti dia orang soleh. Gimana Pak? Siapa yang siap begitu Pak? Selama waktu bersendirian tidak sama dengan waktu di depan majma'. Selama sarirah kita tidak sama dengan alaniyah, berarti kita masih gerber, masih rusak. Orang puji kita, angkat kita berdasarkan zahir, batin orang nggak tahu. Hanya kita yang tahu isi batin kita. Tapi jangan tinggalkan zahir, zahir untuk mencapai batin. Alaniyah untuk mencapai sirrah, sarirah. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma jal sarirati khairan min alaniyati, wajal alaniyati salihatan. Ya Allah, jadikan batinku lebih baik dari zahir, tapi zahir harus baik. Orang Z, raja di India, punya teman yang suka merubah-rubah rupa. Apa istilah Indonesia itu? Hah? Bunglon. Ya, itu sudah apa itu? Dia challenge kepada raja, wahai raja, saya akan menyamar. Dan saya yakin kamu tidak akan kenal saya pada waktu itu. Kalau itu terjadi, bayar kepada saya 1 kantong emas. Siap-siap. Maka temannya ini suatu ketika menyamar jadi waliullah. Di ujung kampung, duduk di situ, berzikir, pakaian wali-wali, dan sibuk dengan amal. Dan Allah juga berdasarkan sangkaan hamba, niat hamba, Allah wujudkan karamah dan mustajabud dakwah pada dirinya. Banyak orang berdatangan minta nasihat dan minta doa. Sampai urusannya kepada raja. Raja punya takazah untuk berperang. Ingin mendapatkan wali-wali yang mustajab dakwah. Pergi dia ke sana. Dinasihati, didoakan. Setelah itu orang Z mengeluarkan 1 kantong emas, kasih kepada dia. Tapi dia tolak, bahkan marah. Kenapa kamu kotori kesucian posisiku sebagai wali-wali Allah dengan cara masukkan dunia ke kantong saya? Moh. Setelah menang raja, datanglah beberapa hari kemudian temannya ke kerajaan. Raja, itu di ujung kampung beberapa minggu yang lalu itu saya. Masa kamu saya? Raja kalah. Kasih perjanjian. 5 kantong emas. Tunggu, saya mau tanya. Kalau kamu ambil 1 kantong emas, 1, sekarang kamu ambil 5, berarti kamu dapat 6. Dan saya tidak tahu kalau itu kamu. Kenapa kamu tidak ambil waktu itu? Itu pertanyaan saya. Jawab dulu.
Kenapa kamu tidak ambil duit satu kantong pada waktu itu? Kenapa? Apa jawaban temannya? Semoga Allah pahamkan kita. Jawaban temannya, karena pada waktu itu saya pakaiannya ulama. Karena pakaian saya, posisi saya, amalannya wali-wali. Saya tidak mau mengotori posisi mereka dengan keburukan tabiat saya. Nah kita hadirin, pakaian wali-wali, kerja-kerja nabi-nabi, kerjanya di masjid, buka HP, buka YouTube. Nah, ngojek bawa cewek. Masih makan uang riba terus. Janji sudah 20 tahun nggak dibayar utang. Maulana Ibrahim rahmatullah mengatakan, azan ibadat ke liye dia. Sebagaimana azan untuk ibadah, azan ke liye dia. Azan diberikan bukan untuk azan untuk ibadah. Isi तरह दावत इबादत को सही नहज कायम करने के लिए दावत के लिए नहीं दी गई. Dakwah begitu juga, amalan dakwah ini untuk meletakkan ibadah pada nahjun yang benar. Karena ibadah ini bangunan. Ibadah ini pokok pohon. Kalau pokok pohonnya bagus, buahnya bagus. Kalau pokok pohonnya layu, tidak bagus, buahnya asam. Buahnya mungkin tidak muncul. Demikianlah buah daripada ibadah dua. Ibadat ki kuat se dua kubul hoga और akhlak aegi. Kalau ibadah kita bagus, doa kita makbul. Sehingga takazat tidak ada yang tidak terpenuhi. Apalagi nisab tidak akan ada yang pending. Karena mulai menyelesaikan masalah dengan doa. Inilah siratal mustaqim. Dan yang kedua, bonus daripada ibadah yang baik, akhlak kita baik. Kalau akhlak kita baik, muamalah muasarah selesai. Dan akhlak yang baik, muasarah yang bersih, muamalat yang lurus, inilah cikal bakal diberikan pemimpin yang soleh. Pemimpin yang sayang sama umat. Yang diantara ciri kriterianya, Umar bin Khattab mengatakan, kalau aku tidur siang, berarti aku sia-siakan hak rakyat. Kalau aku tidur malam, berarti aku sia-siakan diriku sendiri. Khalifah Allah tidak tidur. Minimal kurangi tidur. Khalifah Allah berlapar-lapar. Minimal kurangi makan. Kita merusak usul dakwah karena kita suka makan banyak. Maka kita bilang dalam usul dakwah, bukan kurangi makan, kurangi waktu mangan. Dari mana itu usul-usul itu? Wali abdal tidak akan jadi wali abdal kecuali 5 perkara ini diperhatikan. Dan kerja kita bukan makom wilayat, makom nubuah. Tidak semua orang bisa jadi wali abdal, tapi semua umat bisa jadi penerus kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pahamkan kepada para masyayikh kita dengan istilah kurangi. 5 perkara wali abdal akan jadi wali abdal. 4 atau 5. Pertama, berlapar-lapar. Kita kurangi makan, selesai. Jangan dikatakan kurangi waktu makan. Dan jangan lihat orang, lihat diri kita sendiri. Dan jangan merasa kita yang kurangi makan, aku suka berlapar, lebih baik dari orang yang banyak makan. Allah yang tahu. Yang kedua, uzlah, menyendiri. Kita kurangi waktu di luar masjid.
Kurangi waktu untuk materi dan kebendaan. Perbanyak waktu untuk amal. Perbanyak waktu, alif batanya 2,5 jam dakwah. 3 hari tiap bulan, 40 hari tiap tahun. Malam markas jam 5 sampai esok. Ini minimal. Kalau kurang dari itu, jangan anggap diri kita orang dakwah. Bahkan kita bisa jadi penutup pintu hidayah. Yang ketiga, as-samtu, berdiam. Usul kita kurangi bicara. Nah, ini masalah. Dari mana bicara sia-sia dikurangi? Dari mana? Bicara sia-sia ditinggalin. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islam seseorang, amalan seseorang itu akan bagus ukurannya sejauh mana dia meninggalkan pembicaraan dan perbuatan yang sia-sia. Kita di masjid bicara dunia, gugur 40 hari amalan kita. Buka YouTube di masjid, gugur amalan kita 40 hari di masjid. Bicara politik praktis yang tidak ada hubungannya dengan amal, gugur 40 hari amalan kita di masjid. Untuk itu, Kiai Mufassir mengatakan, uslah tidak memberi manfaat tanpa takwa. Kita tinggalkan kesibukan materi, datang ke masjid tapi tanpa takwa. Tanpa menjaga batasan-batasan Allah di masjid. Olehnya itu Maulana Yusuf mengatakan, iskam kiander adab siko warna mahrum hojau. Belajarlah adab-adab dalam usaha ini, kalau tidak kamu terlempar. Adab yang pertama, adab antara kita dengan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akui kita kotor. Dan tatkala kita zikir, Subhanallah, ya Allah kau maha suci, aku maha kotor. Sebagaimana kesucianmu tidak ada batasnya, kekotoranku pun tidak ada batasnya. Maka dengan kesucian namamu ya Allah, sucikan aku dari kotoran-kotoran yang kumiliki sampai sekarang. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke pembicaraan awal. Tatkala Allah hendak menjayakan suatu kaum, Allah tabaraka wa taala ne ahkamat ko nazil firmaya. Allah turunkan ahkamat. Tapi ahkamat diturunkan berdasarkan kesiapan hati. Biji-biji ditanam di tanah. Bergantung tanah itu sudah layak tidak ditaruh biji. Masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin. Asluha fil ardi wa farwa fis sama. Kita pahami hadirin. Dakwah bukan untuk dakwah. Dakwah bukan untuk istimewa. Kerja dakwah bukan untuk jur-jur. Kerja dakwah bukan untuk punya malam markas, punya markas. Kerja dakwah bukan untuk jadi pesalah. Kerja dakwah bukan supaya pendapat kita diterima. Kerja dakwah bukan supaya kita punya kelompok, punya partai. Tapi kerja dakwah untuk menyiapkan hati kita liqabuliyati awamirillah. Untuk bisa menerima awamir. Wal istiqamah alaiha. Setelah dapat awamir, kita istiqamah dalam awamir itu. Dan demi istiqamah dalam awamir, kita ada kesiapan hilang jabatan, hilang harta, hilang anak, hilang istri, hilang harga diri. Kita siap dicaci, dimaki, diinjak-injak demi agama. Siap rugi, siap tidak dapat proyek. Siap diancam. Dan datangnya benda dengan hilangnya benda bagi kita sama. Omset miliaran, hilang omset miliaran bagi kita sama. Kenapa? Karena tidak ada hubungan kebahagiaan dengan benda-benda dan materi. Itu hadirin
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amma Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau hijab diturunkan di Mekah, nggak ada wanita yang pakai hijab. Kalau khamar dilarang di Mekah, tidak ada sahabat yang mau meninggalkan khamar. Saya agak sedikit kritis, maaf ini kalau, tapi kita masih bisa diskusikan. Kalimat sahabat adalah orang-orang yang mulia, yang mereka mampu mengamalkan agama yang sempurna. Sedangkan kita, umat akhir zaman, tidak mampu mengamalkan agama yang sempurna. Untuk itu kita belajar 6 sifat. Loh, 6 sifat ini dibuat sahabat di periode Mekah. Maka mereka diberikan kesiapan untuk amalkan agama, istiqomah dalam agama, dan demi amal agama mereka rela mati, rela hilang harga diri mereka, tinggalkan Mekah tidak punya apa-apa. Dan orang Ansor korban mati-matian untuk memperjuangkan agama, membantu Nabi dan sahabat. Tapi waktu harta ghanimah mereka tidak dapat apa-apa. Radina billahi rabba, kami ridho Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami ridho Islam agama kami. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul, kami ridho Rasul adalah nabi kami. Tatkala Nabi bertanya, gimana kamu? Kalau orang Mekah pulang bawa harta ghanimah, kamu pulang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ridho apa tidak? Ini pekerja dakwah tidak keluar 3 hari, tidak keluar 2,5 jam, tidak keluar 40 hari, datang malam markas lambat-lambat, pulang paling duluan. Sistem keuangannya masih memakai sistem riba, utangnya tidak dibayar, akhlaknya masih jelek, merasa diri lebih baik, tidak memilih kata-kata, tidak merasa kalau kata-kata ini menyinggung orang, menyakiti orang. Semua itu terjadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hati kita nggak siap. Ada di Papua, satu orang datang menghadap kami. Ada juga Ustaz Satri. Saya berkecimpung di organisasi Fulan, pekerjaan Fulan, dan ada kecenderungan kesibukan dengan politik. Tahun depan saya masih boleh terima jabatan itu atau saya harus tinggalkan? Kami tidak langsung jawab, tapi ada orang lama di situ nyeletuk sedikit. Dia bilang, kalau di hatimu masih ingin, ngapain dibawa dalam musyawarah? Untuk itu hadirin, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita dalam dakwah. Sekarang kita lihat isi hati kita, ada apa di situ? Kita cari apa dalam tablik ini? Jab Allah ne kisi bandoko apna banna cahtahe. Tatkala Allah hendak menjadikan seorang itu sebagai kekasihnya, sebagai khalifahnya, sebagai walinya, sebagai pekerja-pekerja agamanya. To Allah ne apna matlub banadega. Maka Allah jadikan dia hanya cari Allah. Datang ke Ancol cari Allah. Keluar 3 hari cari Allah. Ke Pakistan cari Allah. Ke negeri jauh cari Allah. Duduk musyawarah cari Allah. Ma wajada man faqadallah. Kira-kira orang yang kehilangan Allah dia dapat apa kira-kira? Ada jawab, orang yang kehilangan Allah dapat apa? Ada jawab, dapat apa? Kusbini nggak dapat apa-apa, karena semua di tangan Allah. Mallazi faqada man wajadallah. Orang yang kehilangan segala-galanya, tapi dia dapat Allah, kira-kira dia hilang sesuatu apa tidak? Nggak, karena semua di tangan Allah. Oh, bekarari, beceni, jatuk, matlub, namila. Orang yang cari Allah nggak akan pernah tenang sebelum jumpa Allah. Orang yang cari Allah tidak akan tenang sebelum mendapatkan
Allah. Cara untuk jumpa, ada dua jumpa Allah di dunia dan di akhirat. Jumpa Allah di dunia adalah derajat ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah. Kaifiat hati kita merasa dilihat oleh Allah. Enggak perlu dilihat orang lama, enggak perlu dilihat suruh. Enggak perlu ada CCTV. Dan nur ihsan ini didapat dengan mudawamah alal amal, dengan berterusan dengan amal. Tapi amal itu harus disertai dengan ilmu dan zikir. Tanpa ilmu dan zikir, amalan itu jadi bangke. Berapa banyak bangke-bangke makomi di tempat kita sekarang? Berapa banyak bangke-bangke intikori ke negeri jauh? Pulang bawa pergi 1 HP, pulang-pulang bawa 5 HP. Jemaah yang pertama dikirim ke Amerika. Di bandara pelabuhan New Delhi. Pelabuhan apa itu? Pelabuhan di India daerah mana ya? Bombay sana. Amirnya bilang, coba cek. Masih ada nggak barang-barang made in Americano? Cek. Survei tas-tas. Ada 1 bolpen yang dibeli dari Amerika. Maka Amir Syab bilang, usul dakwah. Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan, kalau kamu pergi ke satu negeri, terpaksa membeli barang, cari barang yang paling murah, yang paling rendah kualitasnya. Karena barang yang dibuat oleh satu negeri membawa kebudayaannya. Dan barang itu ditinggal, jangan dibawa ke negeri kalian. Berapa banyak kita yang ke IPB pulang-pulang, berapa tas kita isi? Nah, kita harus islahin, perbaiki. Maka dilemparlah 1 bolpen itu ke lautan. Ini nggak bisa dipahami di luar orang-orang dakwah. Seperti tasawuf tidak akan dipahami oleh orang yang tidak bergelut dalam dakwah, dalam tasawuf. Suatu ketika, Syekh Siri Sakti pakai topi. Muridnya ngelirik ke topinya. Bagus sekali topi tuan. Lantas Syekh Siri Sakti mengatakan, diambil topi itu dibakar. Oleh itu, Kiai Mufassir mengatakan, jihad. Walladzina jahadu fina. Pintu hidayah adalah mujahadah. Pertama, mujahadah atas nafsu. Apa maksudnya mujahadah atas nafsu? Jangan ikuti bisikannya. Dan ini sulit kalau ruh kita telah berpaling dari Allah. Kalau ruh kita hitam, ruh kita busuk. Kenapa hitam dan busuk? Karena kita masukkan di dalam ruh kita itu keyakinan-keyakinan kepada selain Allah. Sandaran dan harapan kepada selain Allah. Kalau ingin selamat, yang ruhnya telah berpaling sedikit dari Allah, maka letakkan dalam musyawarah. Dekat dengan orang tua-tua. Apa pendapat mereka dalam peristiwa ini, dalam perkara ini? Jihad melawan nafsu, jangan dengarkan bisikan-bisikan. Dan bisikan nafsu halus. Nafsu adalah takazah jasad. Dan nafsu selalu mengajak kita berpaling dari Allah. Olehnya itu, 2,5 jam kita tentukan waktu. 3 hari kita pekan keberapa? 40 hari kita bulan apa? Malam markas kita malam apa? Jola 1, jola 2 kita kapan? Ini dalam rangka berperang dengan nafsu. Jihad ada 4. Jihad nafsu, jihad munafikin, jihad nafsu, jihad setan, jihad munafikin, dan jihad kufar. Kita tidak akan menang 2 musuh yang keempat dan kelima, ketiga dan keempat, sebelum kita menang melawan nafsu dan setan. Jihad nafsu, jangan dengarkan bisikannya.
Ini akan mungkin kalau kita dekat dengan wali-wali Allah. Dibutuhkan biah yang solehah dan pembimbing yang soleh. Dia akan jadi soleh kalau kita beri waktu lebih banyak dan lebih banyak orang ambil bagian dalam amal. Untuk itulah 5 amal maqami diberikan supaya terbentuk suasana, sehingga yakin yang sudah baik sedikit demi sedikit, semangat hidup yang sudah mulai baik sedikit demi sedikit, cara hidup yang sudah berdasarkan amal mulai baik, itu dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga amal yang kita buat ada kelayakan, menjauhkan kita dari maksiat dan mengajak kita terus taat. Ketaatan itu tidak berhenti, dan akhirnya amalan itu layak bisa menjadi kunci pembuka pintu khazanah Allah, sehingga kita akan jadi mazhar tajalliyat kudratnya Allah. Orang lihat kita ingat Allah, orang lihat kesibukan kita ingat akhirat, orang duduk di depan kita cinta dunianya tercabut dari hati mereka. Maulana Yusuf rahmatullahi alaih sholat sebelum pergi haji di Karachi, sholat berjamaah, di belakangnya wali-wali Allah, Maulana Abdul Rahim, Maulana Zakaria, Maulana Husain Ahmad Madani. Selesai sholat, Maulana Abdul Rahim Raipur yang dikenal dengan gelar Rasul Atqiya, pemimpin orang-orang yang bertakwa, guru ruhaninya Bayi Wahab, beliau mengatakan, berkat Al-Fatihah anak muda, masih muda, berkat Al-Fatihah anak muda ini, akar-akar kesyirikan dari hati kami tercabut. Maulana Ilyas rahmatullahi alaih setelah meninggal, Maulana Abdul Rahim Raipuri mengatakan, Maulana sekarang saat ini lebih kencang perjalanannya menuju Allah lebih daripada waktu masa hidupnya. Kekasih-kekasih Allah setelah meninggal makin tinggi, makin speed perjalanannya menuju Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita butuh qabuliat dalam kerja ini. Allah terima kita, dan Allah akan terima kita berdasarkan sifat. Ya. Kalau ada kepentingan-kepentingan dalam diri kita, Allah tidak akan berikan penerimaan kepada kita. Maka sifat yang pertama Allah terima orang yang buat kerja dakwah adalah yakinnya berubah dan kesabarannya meningkat. Untuk itu, kembali kepada perkataan pertama. Tatkala Allah hendak menjayakan satu kaum, maka Allah turunkan awamir. Tapi awamir diturunkan bertahap-tahap. Dan awamir diturunkan tidak langsung sampai kepada umat, melewati orang-orang yang ruhanianya telah dibersihkan dari kesan-kesan materi dan kebendaan. Untuk itu, nisab 3 hari tiap bulan, 40 hari tiap tahun, seumur hidup 4 bulan, 5 amalan maqami, ini untuk orang-orang yang hatinya masih ada kesan dengan materi dan kebendaan. Orang yang telah hilang kesan materi dan kebendaan tidak terikat dengan waktu. Siapa yang niat buat usaha dakwah tidak terikat lagi dengan waktu, angkat tangan. Pulang dari sini, azam. Minimal orang yang tidak terikat dengan waktu itu dimulai dari menambah pengorbanan. 3 hari jadi 10 hari. 40 hari jadi 4 bulan. 2,5 jam jadi 8 jam. Untuk mengontrol teman kita yang 2,5 jam pun masih dikurangi. 3 hari ya masih daftari. Malah markasnya datangnya lambat, pulangnya duluan. Datangi mereka, target mereka. Bersedia insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita harus fokus dalam perubahan keyakinan ini sampai mati. Caranya tidak ada cara lain. Semua kita orang lama dari Munas ini mulai menghiasi obrolan kita, jangan lagi bicara janda-janda.
Jangan bicara tentang makanan di depan kita. Bicara bidadari, bicara apel di surga, bicara susu di surga, bicara mahliga di surga. Bersedia? Nah. Tetapi hadirin, ada orang yang beramal karena mengharapkan surga, bidadari, dan takut neraka. Itu belum kekasih Allah. Kekasih Allah yang dia inginkan hanya Allah. Untuk itu, keluarkan semua selain Allah. Jihad yang kedua, jihad melawan setan. Jihad melawan setan, langkah-langkah yang teratur pelan-pelan yang diprogramkan oleh setan jangan diikuti. Setan menaskil kita keburukan dengan kebaikan. Dan ini tidak akan bisa kita cermati kecuali dekat dengan wali-wali Allah. Orang-orang tua yang saleh, yang banyak sibuk waktunya untuk agama, tanya pendapat dia. Yang ketiga, jihad kepada dunia. Jihad kepada dunia ini apa, tuan-tuan? Jangan ada keinginan sedikit pun dengan jandanya, dengan jabatannya. Satu benda dunia pun jangan kita inginkan apa-apa. Hame to awamir cahta hai. Kita hanya ingin awamir. Kita ingin menyempurnakan awamir karena dunia ini tempat menyempurnakan awamir, bukan menyempurnakan nafsu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keinginan karena yang sudah dipastikan milik kita tidak akan lari. Oleh itu Syekh Sazili mengatakan dalam kitab Al-Hikamnya, orang yang sibuk dengan sesuatu yang sudah dijamin rezeki, dan dia lalai dengan sesuatu yang belum dijamin selamat iman kita sampai akhir hayat, itu menandakan pelita ruhaninya telah padam. Jangan menginginkan sedikit pun daripada dunia ini. Ingin amalnya, awamirnya. Apa perintah Allah berhubungan dengan benda ini? Apa perintah Allah berhubungan dengan jabatan ini? Apa perintah Allah yang berhubungan dengan kedai toko ini? Bersedia insyaAllah. Yang terakhir, jihad kepada manusia. Jihad kepada manusia, jangan menginginkan apa yang ada di tangannya. Harapan kepada makhluk, ini menjadi sebab tidak turunnya bantuan Allah kepada kita. Kita tidak melihat nusrah yang gaib karena ada harapan kepada makhluk. Maulana Ashraf Ali Tanwi dengan ulama dua besar diundang makan oleh seorang kaya raya. Selesai, tuan rumah kasih amplop kepada ketiga ulama besar ini. Kedua-duanya menerima, Maulana Ashraf Ali tidak terima. Maka waktu ditanya, kedua ulama terima, kenapa engkau tidak terima? Mereka layak terima, saya tidak layak menerima. Kenapa engkau tidak layak menerima sama-sama ulama? Karena waktu saya datang ke tempat kamu, sudah ada harapan dikasih amplop oleh kamu. Saya kita tasihun niat. Kita bayan, kita keluar, kita datang di warung makan Padang punya karkun. Niat kita apa di situ? Ulama-ulama, Faisala awalun ditanya nanti di akhir oleh Allah. Alam nurakhis. Bukankah waktu di dunia gratis-gratis semua di dunia? Kamu bawa apa sekarang? Kamu pengen digratiskan, kamu dapat. Sekarang kamu bawa apa? Jangan gunakan kedudukan atau amanat suruh, amanat Faisala, amanat orang lama untuk kepentingan pribadi kita. Abdullah bin Umar punya onta besar, ditaruh di tengah kota. Ditanya punya siapa itu? Punya Ibnu Umar. Umar panggil anaknya. Nak, itu onta kamu ya? Ya. Kenapa kau taruh di kota? Supaya kalau orang datang bertanya, ini ontanya siapa? Orang akan bilang, Ibnu Umar Amirul Mukminin. Karena itu anak Amirul Mukminin punya onta, berbondong-bondong orang kasih makan onta, makanya onta kamu gede. Jual onta itu? Pak, saya ngutang. Anak Amirul Mukminin ngutang. Pak, saya ngutang. Bayar utang kamu hasil penjual onta itu. Sisanya masukkan ke Baitul Mal. Ini muamalah kita. Jangan menggunakan kedudukan atau amanat agama untuk kepentingan pribadi kita.
Ya. Fatimah radhiyallahu anha minta izin sama Umar menimbang minyak wangi. Kata Umar, tidak boleh. Saya khawatir bau harum minyak wangi merayu kamu, sehingga sedikit kamu ambil diusapkan ke baju kamu. Itu telah menggunakan fasilitas negara, amanat negara untuk kepentingan pribadi. Maulana Khalil Ahmad Sarampuri, gurunya Maulana Zakaria dan guru rohani Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, mengajar darul hadis pakai karpet. Datang tamu untuk urusan pribadi, dia turun dari karpet itu di lantai. Kenapa saya di bawah seperti saya? Karena ini karpet ditaruh di situ untuk mengajar, bukan untuk menyambut tamu seperti kamu. Hadirin, tanpa takwa dan wara hancur. Orang tablik dengan tabliknya, ahli zikir dengan zikirnya, dan orang-orang berilmu dengan ta'limnya. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama muamalah tidak baik, muasyarah tidak cantik, salat kita tidak akan terjaga. Kekuatan menarik kudratullah hilang tatkala kita tidak bayar utang kita. Satu orang berutang. Waktu yang telah ditentukan, kapal tidak datang. Maka dia cari bambu, dia buat rakit, dan dia masukkan uang di dalam bambu dan surat. Diberangkatkan. Masih ada 1 hari lagi. Tapi kapal 1 minggu lagi. Maka kapal yang berikutnya dia siapkan lagi uang utangnya. Dia naik kapal itu. Allah gerakkan orang yang memberikan utang mandi di sungai. Lihat ada rakit. Didekati diambil, ternyata ada uang dan tulisan itu dia surat. Berarti utangnya sudah terbayar. Tapi minggu berikutnya datang si fulan, Pak, saya bayar utang Bapak. Bukannya kamu sudah bayar? Kapan Pak? Itu kamu taruh di rakit, ketemu dengan saya di sungai. Saya takut Pak tidak sampai ke Bapak, makanya saya datang. Saya sudah datang. Inilah karkun namanya. Bahkan orang yang berutang tidak boleh pergi ke luar negeri, ke negeri jauh, ke ITB, sebelum mendapatkan ridho dari orang yang memberikan utang kepadanya. Berdosa Tuhan, kita sanggup membayar utang, tapi kita tidak bayar karena untuk kepentingan keluar-keluar, apalagi untuk kepentingan makan enak-enak di rumah. Niat perbaiki muamalah kita insya Allah. Satu orang jual tanah. Ternyata tanah itu setelah digali ada emas. Orang yang dalam hatinya hanya ada Allah, tidak terkesan dengan emas. Tapi karkun dapat emas itu bilang Alhamdulillah. Enggak lapor sama markas dan ulama. Nanti kalau kecurian baru lapor minta doa. Dibawa emas itu ke rumah orang yang jual tanah. Pak, saya gali tanah, ada emas 1 peti. Ini milik Bapak. Oh bukan, itu milik kamu. Bagaimana mungkin milik saya? Kamu sudah beli. Kan yang saya beli tanah, bukan emas. Walaupun ada 1000-an peti emas, itu punya kamu. Hadirin, inilah yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka kalau gitu kita ke pengadilan aja. Semua bawa ke pengadilan supaya orang lain yang menang, bukan saya. Ini masyarakat yang tidak ada kesan lagi dengan materi dan kebendaan. Ini misi ada di tangan kita. Bukan Indonesia, tapi seluruh dunia haus dengan amalan ini. Maka kita bersungguh-sungguh dalam amalan ini. Masuk ke pengadilan. Hakimnya juga adil. Lihat yang hak. Gimana? Begini-gini. Oke. Kalau gitu, Allah kasih firasat. Kamu punya anak enggak? Ada. Sudah kawin? Belum. Kamu punya anak? Ada. Perempuan? Sudah kawin? Belum. Begini, saya putus. Kawinkan anak kalian di sini, saya hakimnya. Dan peti itu, emas itu jadi mahar mereka berdua. Kerengge. Jadi kalau masyarakat asasnya iman dan amal, pejabat-pejabat pun punya asas iman dan amal. Kalau sekarang masyarakatnya materi dan kebendaan, ada masalah bawa ke pengadilan, butuh duit seperti duitnya korun. Itu pun hadirin perlu waktu lama seperti masanya Nabi Nuh. Itu pun belum tentu selesai, perlu kesabarannya Nabi Ayub. Untuk itu hadirin, muamalah kita baik, orang berbondong-bondong masuk Islam. Muasyarah, lihat yang hak. Jangan lihat suku. Jangan lihat bangsa. Jangan lihat warna kulit.
Jangan lihat keluarga. Bapak kita yang salah, lawan bapak kita. Orang kafir yang benar, kita lawan teman kita yang Islam. Muasyarah asasnya malu. Kalau yang batil kita bantu, malu sama Allah. Asas muasyarah sederhana kehidupan kita. Makanan, pakaian, kendaraan, sederhana. Yang paling berat hisab di akhirat, uang yang digunakan bangun rumah. Sedangkan markas belum terbangun. Jauhi fashion, modeling. Inna ibadallah laisu bimutanaimin. Hamba Allah bukan hamba yang bermewah-mewah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buah yang terakhir akhlak. 3 makom. Insaf, kemudian ihsan dan ihsar. Insaf, tunaikan hak setiap orang. Itu ikramul muslimin, langkah pertama. Walhasil dalam bab ikram, orang kafir pun perlu ditunaikan haknya. Semut-semut pun perlu ditunaikan haknya. Imam Ghazali rahmatullahi alaih, tatkala meninggal, diperlihatkan dalam mimpinya seorang. Wahai Imam, apa keadaan kamu di sana? Kata Imam Ghazali, Allah ampunkan dosa saya. Hadirin, wahai para suro, para faisalah, orang lama, hanya satu tujuan kita tinggalkan dunia ini, bagaimana Allah ampunkan dosa saya. Kata Imam Ghazali, Allah ampunkan dosa saya. Apa amalan kamu? Coba perhatikan. Hujatul Islam. Ratusan, ribuan buku karangannya. Apa amalannya menyebabkan Imam Ghazali diampunkan oleh Allah? Ikramul muslimin. Yaitu bagaimana? Saya sedang menulis. Waktu saya angkat tinta, lalat hinggap di pena saya. Untuk ikram lalat. Kita ikram muslim aja belum sampai, gimana ikram lalat? Untuk ikram lalat, saya biarkan dia kenyang minum. Dan saya tidak gerakkan pena saya, kecuali setelah dia kenyang pergi, baru saya mulai menulis. Ikramul muslimin. Amalan kita segede gunung, hancur habis kalau kita tidak menunaikan hak setiap orang. Ya Allah, aku punya pegawai yang tidak ambil gajinya. Saya belikan kambing, onta, saya beli ratusan. Setelah sekian tahun dia datang minta haknya. Saya bilang, tuh depan kamu ada apa? Ratusan kambing dan onta, milik ente. Bos, jangan bercanda bos, saya serius. Milik ente. Hadirin, menunaikan hak. Setelah itu dia berdoa, ya Allah, seandainya muamalah saya ini ikhlas karena engkau. Ya Allah, keluarkan kami dari musibah ini. Batu bergeser, ketiga orang di dalam gua keluar. Ini sebagai satu isyarat. Selama muamalah muasalah kita tidak baik, kekuatan amalan kita tidak bisa menarik bantuan Allah. Sehingga setiap ada masalah, sakit ingat dokter, cari obat. Setiap ada takaza IPB, lihat kantong. Padahal kayak mufassir bilang, "Man kana fi jaybi syai' falam ya'ti minal ghaibi syai'." Selama di kantong ada duit, enggak akan pernah kita lihat dari datang dari khazanah Allah. Jadi saat tidak ada duit, angkat tangan. Karena sebentar lagi akan diturunkan dari bantuan Allah. Tapi syarat, jangan angkat tangan, bilang siap dimusyawarahkan. Jangan bilang siap diri. Jangan angkat tangan mata ke orang kaya. Rusak, walaupun dia keluar negeri jauh. Tapi kalau ada harapan kepada selain Allah, hancur keimanannya. Nah. Jadi, insaf, tunaikan hak setiap orang. Ibnu Majah, rahmatullahi alaih. Setelah meninggal ditanya, bagaimana keadaan kamu? Alhamdulillah Allah ampunkan dosa saya. Apa amalan kamu? Orang lewat naik kapal. Bersin, alhamdulillah. Haknya diapakan? Didoakan rahmatullah. Tapi naik kapal, jauh. Sewa kapal, kejar itu orang. Sampai di sampingnya, saudara, yarhamukallah, saya pulang lagi. Dengan amalan itu, Allah ampunkan dosa saya. Sebaliknya, bagaimana keadaan kamu? Masih dihisab. Apa amalan kamu? Gigi saya ada daging, habis makan daging. Saya petik daun tetangga, dahannya saya pakai cungkil tanpa izin, dihisap sampai sekarang. Keadaan kamu bagaimana? Masih dihisap. Apa amalan kamu? Habis makan ikan.
Saya usapkan bau ikan di tangan saya ke dinding tetangga yang dari tanah tanpa izin. Dihisap sampai sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muamalah, muasyarah kita tidak akan baik kalau ibadah kita tidak baik. Hari ini karkun ibadah mau cepat-cepat, doa mau cepat-cepat, baca Quran enggak istiqomah 1 juz setiap hari, tidak ada muanasah dengan amal. Kelezatan amal tercabut. Kenapa? Karena sudah lezat duduk di toko, sudah lezat pegang HP. Jadi selama selain Allah tidak keluar, hadirin, maka tidak akan beres muamalah muasyarah. Belum lagi akhlak. Isar. Punya 1 roti, datang anjing. Roti yang dipotong, kasih anjing, anjing selesai. Dia masih baca doa, anjing minta lagi. Yang separuh roti, dikasih lagi ke anjing, rela lapar demi kenyangnya anjing. Inilah khalifah Allah. Siapa yang niat akhlak seperti itu? Sekarang beri waktu dulu untuk umat. Pertama, besarkan Allah, kecilkan selain Allah. Dan jangan bicara apa yang kita bicarakan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selain itu dikurangi. Ini yang kita dengarkan. Di tengah malam kita zikirkan la ilaha illallah. Ada enggak selain Allah masih di hati kita? Kalau masih ada, illallah. Jangan kau di situ. Itu hanya tempatnya Allah. Kalau masih ada juga Allah. Hanya Allah. Sekarang Allah, jangan pikirkan yang lain. Nangis-nangis untuk mendapatkannya. Untuk itu 10 majlis setiap hari kita biasakan antara teman-teman kita. Keren gak insya Allah? Kemudian, 1 yang jadi asbab hidayah kita. 1, kerisauan dan fikir. Nggak boleh hilang. Walaupun tidak bayan. Risau dan fikir 24 jam mengalir di darah kita. Risau kurangnya amal. Jauhnya amal. Fikir bagaimana menyempurnakan amal. Yang kedua, tahrikul asbab, kaki. Jangan banyak di rumah, di asbab. Banyak dalam takazah. Banyak untuk amal. Rojul, sinonimnya rijal. Sinonimnya juga rijal, kaki. Jadi laki-laki itu adalah orang yang kakinya jauh dari rumah. Jauh daripada kesibukan dunia untuk buat dakwah. Tapi sinonim rijal juga adalah zakarun. Jadi orang yang tidak banyak sambut takazah, senang tinggal dengan istri, ini mengeraskan hati. Ya. Yang ketiga, it'abu jasad, gerak sampai kapan? Sampai capek. Maulana Yusuf meninggal dunia, diangkat kain kafannya, ibunya bilang, kau terlalu capek nak, bahkan bukan kamu sendiri yang capek, kau jadikan umat capek untuk dakwah, sekaranglah waktunya istirahat. Kapan waktu istirahat dai? Waktu mati. Dunia mekam tempat bekerja. Kubur me aram tempat istirahat. Menikmati wanita dan kenikmatan kapan? Di surga nanti. Tetapi setelah 3 tahapan ini, fikir dan risau, perbanyak gerakan langkah kaki capek-capek. Di malam hari, nafikan capek-capek kita. Nangis-nangis, minta hidayah Allah turunkan. Bersedia tuan-tuan yang mulia? Siapa yang niat tingkatkan pengorbanan jadi sepertiga hidup? Dan setiap ada takazah, beradu dengan tabrakan dengan takazah pribadi dan dunia. Siapa yang niat dahulukan takazah agama dan siap susah dan menderita dan rugi dunianya untuk agama. Siapa yang bersedia untuk itu? Tidak cukup angkat tangan, berdiri. Siapa yang niat begitu, berdiri. Ya Allah, terima niat kami Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.